Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Aspuri sore ini bareng aku, Dewi Ajiza. Sebelumnya salam kenal, aku adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi bimbingan dan konseling. Nah tentunya pada sore hari ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku udah bersama narasumber kita yang sangat-sangat keren, yaitu ada Kak Rizky Maulana. Halo Kak Rizky. Halo, apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik deh. Oke. Nah teman-teman, pada sore hari ini kita akan membahas seputar tentang pengaruh bahasa asing untuk perubahan. Nah tapi mungkin sebelumnya teman-teman masih bingung gitu ya, siapa sebetulnya Kak Rizky Maulana ini? Jadi Kak Rizky adalah seorang founder dari Cakrawala Bahasa gitu ya Kak ya, instansi yang bergerak di dunia pendidikan seperti bimbingan belajar gitu ya Kak, khususnya kursus bahasa asing. Nah, karena kebetulan topik kita ini akan membahas seputar bahasa asing nih Kak. Akhir-akhir ini kan lagi rame tentang fenomena isu anak muda mau kabur aja dulu gitu kan. Betul. Nah itu sangat menarik gitu ya, betul. karena banyak stigma yang bilang kabur aja dulu sebagai solusi yang instan untuk menghindari ketidakpastian politik di negara ini gitu ya. Tapi tentunya kabur aja dulu tuh sebetulnya hal yang nggak bisa dilalui dengan gitu aja gitu ya. Tentunya betul. banyak persiapan dan proses dimana harus kita persiapkan dengan matang supaya kabur aja dulu itu bukan menciptakan masalah baru gitu ya di kehidupan kita. Oke, tapi sebelum membahas itu lebih jauh gitu ya, mungkin Kak Rizky boleh cerita dulu nih awal mulanya Kak Rizky membangun Cakrawala Bahasa atau memperkenalkan lebih jauh Cakrawala Bahasa tuh seperti apa sih gitu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Deis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mungkin saya izin memperkenalkan dulu. Saya Rizky dari Cakrawala Bahasa. Mungkin saya izin menjelaskan apa sih Cakrawala Bahasa ini sendiri gitu ya. Itu lebih ke startup ya, platform edukasi yang sekarang tuh gak cuma bahasa tapi ada soft skill lain. Tapi emang kita main fokus di bahasa untuk pengembangan edukasi dan juga layanan, gak cuma sekadar belajar tapi juga berbagai misalkan kebutuhan bahasa kita siap, misalkan mau prepare ke luar negeri apapun juga bisa kita bantu juga seperti itu. Oke, kemudian tadi terkait untuk pengalaman membangunnya. Oke, baik. Mungkin kalau misalkan bercerita terkait flashback kembali gitu, gimana sih cara bangun Cakrawala Bahasa awalnya? Kalau awalnya banget bahkan kita ini bisa dibilang semacam small group gitu ya, mungkin small group kayak bukan sekadar bukan hanya bisa dibilang bukan suatu langsung usaha gitu, bukan. Tapi kita bermula dari orang-orang yang pengen belajar bahasa asing, karena memang saya juga jurusan di bahasa juga gitu ya, di kebudayaan juga. Jadi memang ada antar jurusan tuh pengen belajar bahasa asing yang lain. Jadi kita buat small group gitu kan di FIB UI gitu. Sama anak-anak BIPA juga, kita ajak juga anak-anak yang memang mereka native ya, ada dari Korea, ada dari Turki dan berbagai macam negara juga. Kita buat small group awalnya. Terus lama kelamaan mungkin saya terpikirkan juga gimana biar mungkin bisa mungkin fungsional juga, ngebantu teman-teman yang mungkin merantau ya, ada pemasukan juga. Nah, di sana kita mulai tuh berinisiatif gitu. Gimana cara memberdayakan teman-teman juga bisa dapat penghasilan juga. Oke, kita buka mungkin dari kursus privat, awalnya dari privat, dan alhamdulillah berkembang hingga mungkin saat ini gitu. Dan sekarang kita juga sudah bisa berbasis aplikasi dan website juga seperti itu. Oke. Jadi tadi seputar Cakrawala Bahasa tuh berangkat dari small group gitu ya Kak ya, yang dinaungi beberapa mahasiswa pada saat itu yang memang fokus kuliahnya adalah bahasa gitu ya. Dan Kak Rizky sendiri itu backgroundnya dari bahasa? Dari bahasa juga, mungkin lebih ke daerah lah. Oke. Berarti memang gak asing gitu ya dengan bidang kebahasaan dan kebudayaan gitu. Nah, berarti sebetulnya dulu ini tercetus ketika Kak Rizky masih menjadi mahasiswa gitu ya? Iya, betul. Berarti bahasa asing ini tuh sebetulnya seberapa dekat sih Kak dengan mahasiswa gitu? Kadang kan kayak sebagian orang mungkin fokus aja dengan apa yang dia pelajari di bidang studinya tanpa mempertimbangkan sepenting apa sih bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain itu gitu. Oke, baik. Kalau misalkan kita mau memikirkan penting atau enggak bahasa ya, itu lebih gimana kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi bahasa itu bukan cuma ini penting atau enggak, kayak kita misalkan ngomong dengan orang lain, kalau kita pengen mencapai tujuan kita, how to get something, misalkan kita pengen tujuan purpose-nya apa, tentu kan harus dikomunikasikan gitu. Dan itu gak cuma sekadar misalkan belajar, bukan, karena memang bahasa itu lebih lekat pada
hal-hal yang aplikatif gitu ya, hal yang memang berguna banget di sehari-hari gitu. Oke, dan memang kalau misalkan teman-teman berpikir atau misalkan mempelajari bahasa tuh bukan sekadar tadi, bukan pembiasaan belajar di kampus atau kelas, tapi memang itu berguna buat ke depan juga. Setiap hari terpakai, kemudian juga termasuk untuk karir ataupun mau usaha atau misalkan ke depan lanjut akademik atau apapun juga akan terpakai. Apalagi misalkan teman-teman ada tujuan kabur aja dulu kayak tadi kan. Betul. Oke, berarti sebetulnya gitu ya, bahasa asing itu sangat dekat dengan mahasiswa bukan dalam konteks pembelajaran aja gitu ya, tapi untuk perencanaan karir untuk teman-teman nih atau kita yang mau punya rencana melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu ya, atau punya karir di luar negeri, itu akan sangat-sangat bermanfaat gitu ya Kak ya. Oke, dari Kak Rizky sendiri nih, Kak Rizky kan secara gak langsung punya usaha di bidang yang backgroundnya bahasa gitu ya. Nah, ada gak Kak Rizky contoh profesi lain yang sangat-sangat important mengedepankan bahasa asing gitu ya, selain misalnya bisnis pendidikan buka bimbel yang melayani di bidang bahasa, atau misalkan sekedar kerja di luar negeri, itu ada gak yang lebih spesifiknya apa Kak? Ada banyak sebenarnya yang misalkan mengharuskan bahasa asing dan itu nggak harus berkaitan dengan bahasa gitu. Kalau kita mau keluar apalagi ya, misalkan mau kabur aja dulu dan sebagainya. Bahkan misalkan kalau ke Aussie misalkan kita mau apply nih untuk visa kerja atau segala macam, itu juga sebelum sebelum kita apply buat pengurusan legalitas segala macam juga tanya dulu bahasanya udah bisa atau belum gitu kan. Apalagi misalkan kayak ngurus Schengen segala macam, itu kan lebih ketat lagi. Kemampuan bahasa kita juga ditanya dulu, ada wawancara dulu, interview segala macam gitu. Ya itu pasti dibutuhkan gitu kan. Tentunya misalkan mau bikin dokumen apa, Schengen atau misalkan visa apa, interviewnya pakai bahasa Inggris dan nggak bisa jawab kan juga sama aja, nanti akhirnya nothing juga gitu kan. Oke. Seperti itu. Oke, berarti sebetulnya bukan cuman kebutuhan profesi aja gitu ya Kak ya, tapi maksudnya profesi di bidang bahasa, tapi lebih ke banyak profesi di zaman sekarang itu yang benar-benar butuh gitu bahasa asing itu gitu. Entah itu tadi yang mau kuliah ke luar negeri misalkan, untuk tesnya aja kan itu pasti berbahasa Inggris gitu ya Kak ya, dan untuk pengadministrasian juga itu sangat-sangat memerlukan bahasa asing kayak gitu. Oke, dari Kak Rizky sendiri nih sebagai mahasiswa di bidang bahasa, Kak Rizky punya pengalaman kah sejak di bangku kuliah itu pergi ke luar negeri, pertukaran pelajaran atau seperti apa Kak? Nah ini mungkin ceritanya agak ini juga sih, mungkin lebih funny juga, mungkin sedikit lucu juga, karena memang ketika awal-awal juga saya tuh punya mental block yang mungkin hampir sama kayak teman-teman semua, teman-teman alamin juga. Bisa dibilang ya alhamdulillah kalau misalkan selama SMA mungkin ya untuk pendidikan bahasa alhamdulillah bagus untuk nilai ya, mungkin dari Inggris atau bahasa Arab gitu ya. Cuma memang ketika di kampus ataupun ketika praktis, karena memang saya jarang praktis ya bahasa asing, kendala di ngomong, speaking gitu ya. Nah dari sana saya terus mungkin ya dilawan aja gitu kan. Memang kalau misalkan kita pedulin orang lain ya mau sampai kapan gitu, they will always have something to say gitu. Jadi mereka tuh pasti akan selalu punya omongan lah, mau gimana pun. Ya udah, kita caranya cuma berani doang gitu kan, kita lawan itu, kita paksain aja dengan belajar bareng teman-teman yang lain gitu kan. Saya juga awalnya sempat juga ikutan pertama tuh kayak ini conference ya. Itu tak tahu dari teman kakak tingkat ya di UI juga gitu kan. Dia tuh kan sering conference ikutan kayak Aminef segala macam ya, ke Amerika segala macam. Nah, sering ngasih link-link kayak yang pengembangan development gitulah, misalkan buat kita keluar atau misalkan pelatihan soft skill segala macam. Nah, terus dia ngasih juga link buat kita mau coba abroad ya, program-program keluar, ada namanya Opportunity Desk. Nah, teman-teman juga kayaknya sekarang masih ada juga, mungkin coba Opportunity Desk. Bahkan kalau saya lihat sekarang tuh orang Indonesia pun banyak yang nyediain platform-platform kayak gitu sekarang. Kalau dulu zaman saya mungkin masih sedikit, yang nggak banyak lah gitu yang menyediakan info-info buat kita program exchange abroad segala macam. Sekarang udah banyak. Bahkan sekarang Indonesia sendiri jadi IO-nya juga di sana gitu. Saya ada teman saya juga, dia juga sempat program bareng keluar juga sama saya dulu, dan sekarang dia buat namanya tuh Youth Break Boundaries ya, YBB itu. Dia tuh ya buat program mahasiswa untuk ke Turki. Terus dia bikin program segala macam. Nah, kalau saya pribadi dulu emang awalnya ikut conference itu ke Thailand sebenarnya. Ke Thailand, ke Chulalongkorn awalnya tuh. Chulalongkorn bareng teman-teman dari Indonesia juga ada di sana, sama teman-teman dari Thailand gitu ya. Chulalongkorn buat presentasi kebudayaan di sana awalnya gitu kan. Saya cari yang memang relevan. Nah, kemudian juga sempat
cari-cari juga untuk kayak ini apa, kayak studi tour, tapi memang ini antar lembaga dakwah dari UI, perwakilan namanya Salam UI. Salam UI goes to ASEAN tuh sempat juga. Jadi memang perwakilan dari kampus UI ke kampus Singapura, kampus Malaysia juga gitu ya. Alhamdulillah. Terus juga karena saya tuh terus terang aja dulu memang orangnya nggak mau diem kan. Memang itu yang mungkin saya agak-agak lucunya tuh, nggak mau, pengen aja apa yang bisa yang diulik saya coba gitu ya. Apalagi juga ketika saya menemukan potensi bisa dapat income juga di sana gitu. Jadi mungkin teman-teman juga nanya, itu kok bisa pergi keluar gitu kan, apakah nyiapin dana dulu segala macam. Yang paling penting tuh nyiapin mental, nyiapin tekad, kemauan deh. Karena kalau ada kemampuan pasti ikut gitu. Misalkan kita udah sungguh-sungguh ya, misalkan belajar segala macam, pasti kan dapat tuh LOA ya, LOA misalkan buat conference segala macam, udah ngirim abstrak segala macam misalkan, dapat. Otomatis kalau kita udah ada kemauan, mental juga udah siap ya, kemampuan ikutin. Nah, saya juga beberapa kali dapat sponsor juga, sempat dari JNE, terus lu sempat juga tuh dibantu sama yang mantan gubernur Jabar, yang Pak Deddy Mizwar itu sempat juga itu buat program abroad ke sana juga. Pokoknya tuh dulu memang nggak mau diam. Ada juga simposium ke Saudi ikutan juga gitu kan, alhamdulillah masuk juga itu sama teman-teman dari UI juga, ada beberapa ikut ke sana. Ya sampai mungkin terakhir saya ke Turki buat ikutan kayak studi singkat kayak gitulah mungkin ya. Itu juga mungkin ya itulah segala dicoba saya. Dan alhamdulillahnya itu nggak cuma sekadar nyoba-nyoba, tapi dapat bantuan juga, bisa dari kementerian, terakhir dari Kemenpora saya dapat waktu yang ke Turki gitu. Oke, berarti udah banyak banget ya Kak pengalaman keluar masih belajar saya, masih yang lain masih lebih banyak, saya masih dikit banget nih, harus dieksplor lagi nih. Iya, dan Kak Rizky ini tipe orang yang suka mengeksplor gitu ya, jadi di mana ada kesempatan di situ Kak Rizky akan coba ambil gitu ya. Bismillah, harus lah. Oke, dengan tadi ada satu yang menarik gitu, ternyata Kak Rizky juga nggak yang langsung bisa belajar bahasa Inggris ternyata ya, tapi emang ada prosesnya gitu. Sempet ngalamin juga tentang mental block gitu. Ini kebanyakan kalau dari kita nih Kak, seusia aku khususnya kalau kita belajar bahasa Inggris udah ngerasa mentok, udah kita tuh kayak nggak mau lanjutin karena ngerasa kayak susah banget, dan mungkin kita ngelihatnya nggak banyak pengaruh untuk keseharian. Padahal kan kalau kita punya keinginan seperti student exchange atau kayak tour gitu ya ke luar negeri, itu kan sebenarnya sangat-sangat punya peluang besar, bahkan bukan untuk seneng-seneng aja gitu. Bahkan tadi sempat kenal dengan teman-teman lintas negara, terus berhubungan langsung sama instansi-instansi yang siap jadi sponsor dalam perjalanan kita ke luar negeri gitu ya kayak. Oke, wow, menarik banget ya, ternyata banyak banget yang bisa kita dapat kalau misalkan kita tertarik dan sungguh-sungguh untuk belajar bahasa asing ini gitu. Oke Kak, tadi kan kita ngomongin pengalaman Kak Rizky nih, belajar bahasa Inggris ke luar negeri gitu. Tapi tuh kadang struggle ketika kita udah mau nih punya kemauan ke luar negeri, terus pengen belajar bahasa Inggris, tapi tuh susah ngadepin mental block itu gitu. Kayak ketika udah ngerasa nggak bisa, udah kita nggak mau lanjut, terus ketika kita practice di lapangan tuh rasanya malu gitu, karena beberapa lingkungan tuh nggak support untuk kita praktis bahasa Inggris langsung gitu. Oke, mungkin saya juga mau sharing aja. Saya juga sebelumnya tuh, bahkan ini juga fun fact mungkin ya, selain saya memang orangnya tadi ya segala dicoba ekspor, terus terang saya tuh bahkan bisa dibilang awal kuliah dan bahkan mungkin beberapa tahun lalu pun saya masih pemalu orangnya tuh. Terus terang saya pemalu, saya nggak seaktif sekarang, seriusan. Tapi mungkin terbentuk dari pengalaman, dari mungkin ya rasa kehidupan kali ya. Pasti kita harus terus menempa diri kita menjadi lebih baik, lebih berani lagi gitu. Nah, untuk sharing terkait mental block tadi ya, sebenarnya tuh gini loh. Kalau kita lihat sebenarnya tuh saya lupa risetnya, tapi 80% hal-hal lingkungan kita ini lebih cenderung mengarahkan ke negatif gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa kuat mengarahkan diri kita, ya mungkin ya mau seperti apa kita kan. Jadi gini, meskipun mungkin 80% lingkungan kita mungkin negatif segala macam, tapi satu hal yang memang kita harus pahami betul, bahwa 100% yang mengendalikan diri kita itu. Jadi misalkan mereka mau segimanapun ya menjelekan kita, atau misalkan nggak mendukung kita, kalau kitanya sendiri punya tekad yang bagus, nggak menghiraukan, nggak akan jadi apa-apa gitu. Maksudnya maaf, omongan mereka nggak jadi apa-apa gitu. Ya kita tetap keep going aja gitu. Karena gini loh, kalau misalkan saya bilang jadilah proaktif jangan reaktif. Nah, apa sih bedanya? Saya juga masih belajar ya. Kalau proaktif itu cenderung ya kita fokus pada tujuan kita aja ya. Orang lain ngomong apa juga
bodo amat, karena yang tadi saya bilang gitu, the haters tuh apa sih, mereka tuh akan selalu punya omongan lah, Iya. have something to say itu akan terlalu seru saja apa yang diomongin. Kita udah A di B omongannya, fokusnya tujuan kita apa ya, terus belajar bodo amat aja gitu. Toh kita juga istilahnya kita maju sukses juga buat kita kan, kita misalkan gagal pun emang mereka mau nolongin enggak gitu, ya udah terus aja keep going aja gitu kan. The show must go on, kita harus capai tujuan kita seperti apa. Itu yang pertama ya. Terus juga tadi kan terkait mental block ya, memang yang saya mungkin prihatin ya melihat kebanyakan orang-orang Indonesia gitu ya, karena saya juga mengalami gitu. Apalagi di era saya dulu banyak banget orang-orang Indonesia tuh sebenarnya tuh potensinya bagus di bahasa. Zaman saya kuliah dulu juga banyak tuh, cuman mereka tuh terkendalanya itu malu mengatakan. Karena zaman dulu tuh mungkin bukan masalah primordialisme kali ya, tapi mungkin lebih mereka tuh kayak lebih suka ngomong daerah atau ngomong antar bahasa Indonesia lah, maksimal Indonesia gitu. Kalau Inggris sangkanya wah, padahal nggak gitu juga. Dan bahkan ada juga orang-orang yang ketika kita ngomong Inggris harus perfect. Nah itu juga saya sayangkan ya, orang kita bukan native kok gitu. Bahkan bukan native yang pertama, bahkan kita lebih jago dari native. Bahkan karena bisa jadi mungkin native cuma bisa Inggris doang, kita mungkin ada yang bisa Inggris Indonesia plus bisa daerah gitu, minimal 3 kita udah punya. Bahkan saya juga sempat dulu tuh baca-baca juga bahwa orang Indonesia itu sebenarnya paling berpotensi untuk menjadi polyglot, karena sejak lahir juga minimal 2 bahasa kita. Mother tongue-nya gitu, nggak cuma satu, ada mungkin Deis, Jawa sama Indonesia atau apa gitu kan. Jadi memang lebih berpotensi sebenarnya kita ini. Jadi mungkin saran dari saya buat teman-teman ya, tadi kalau misalkan mau belajar bahasa jangan pernah malu ya, fokus aja apa tujuannya, set clear goal dulu, apa sih tujuan kita jelas ya. Jangan pernah istilahnya hiraukan orang lain ngomong A B C D, yang penting apa yang kita tuju ini bisa dapat, karena orang lain gak peduli kita juga gitu ya. Nah terus tadi buat teman-teman yang mungkin masih suka mengkritik teman-temannya, misalkan janganlah, kalau mau mengkritik membangun, kalau memang salah benerin, bukan kita begini. Nah kebanyakan orang kita nggak kayak gitu, cuma ngeritik doang udah gitu, salah ngomong udah gitu, atau dijelek-jelekin. Nah, itu mohon maaf, itu nggak membangun. Kalau mau koreksi dan benarin gitu kan, dikoreksi lah, bukan cuma sekedar mengkritisi itu, tapi coba dikoreksi juga apa yang salahnya. Jadi sama-sama belajar bareng gitu sih. Berarti tadi gitu ya, tips untuk nggak malu belajar bahasa Inggris adalah jangan nunggu lingkungan kita siap gitu ya, tapi dimana kita fokus sama proses yang mau kita jalanin gitu. Toh kita bisa bahasa Inggris, terus kita punya kesempatan memanfaatkan kemampuan berbahasa kita juga buat kita gitu ya kayak. Jadi tetap keep going untuk proses pembelajaran ini. Jangan sampai apa yang dibicarakan orang lain terhadap kemampuan kita itu bikin kita ngestak atau akhirnya punya mental block gitu ya, yang sebetulnya orang tuh akan selalu memandang apa yang kurang dari kemampuan kita gitu ya Kang, daripada kita melihat apa yang udah kita lakukan dalam proses itu gitu ya. Nah ini semakin seru ya pembahasannya teman-teman. Tadi udah dikasih tips untuk nggak malu belajar bahasa Inggris. Nah tapi tuh kebanyakan dari kita masih percaya sama mitos-mitos pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya kayak kalau bahasa Inggris tuh harus bisa semua, kayak misalkan dari grammar, terus kayak kalau pronouns tuh harus sesuai banget gitu. Sampai akhirnya tuh kita makin gak berani. Nah ada gak sih Kak mitos-mitos yang sebetulnya tuh nggak begitu loh kalau belajar bahasa asing? Kalau mitos banyak ya, dan kalau misalkan kita bicara mitos berarti kan itu lebih dari apa kata orang. Balik lagi kayak tadi ya, opinion, bahwa their opinion is absolute gitu ya. Jadi opinion mereka, pendapat mereka tentang kita maupun tentang suatu hal itu pasti ada, tapi keep in mind their opinion is irrelevant gitu. Jadi omongan mereka pun nggak relevan juga, belum tentu bisa cocok dengan kita. Mungkin buat mereka susah, buat kita enggak gitu kan. Jadi keep in mind, mereka tuh pasti ada omongan buat kita, tapi belum tentu juga mereka bener gitu kan. Kita bisa jadi lebih mudah belajarnya gitu, itu yang pasti. Nah jadi mungkin kalau misalkan saran saya tadi, pertama fokus aja dengan pengembangan diri kita mau seperti apa ya, targetkan goalnya seperti apa. Terus kalau orang-orang circumstance tuh gak bisa kita paksain itu, lingkungan seperti apa, yang paling kita bisa kontrol ya diri kita tadi, proaktif aja, fokus ke sana. Mitos-mitos ya gini loh, kita kalau nggak akan pernah tahu apapun kalau kita nggak nyoba gitu. Dan satu hal lagi, rumus yang memang benar-benar ini tuh sebenarnya tuh orang keliru sih. Orang selalu bilang bahwa
kalau misalkan kamu mencoba dengan terbaik, if you try your best ya, you will get succeed lah kayaknya. Kamu kan sukses lah. Oke. Tapi seringkali ya banyak ya orang tuh salah artikan, oh saya udah coba terbaik kok tapi saya gagal, nggak akan gagal. Kadang orang tuh mencoba tapi nggak terbaik, cuman mungkin 50%, 70% gitu. Kalau udah mencoba terbaik ya pasti memang benar gitu. Nah, yang salah itu stigma orang-orang tuh kebanyakan berpikir bahwa kalau misalkan dia udah mencoba itu pasti terbaik, ya belum tentu juga. Kalau udah mencoba terbaik pasti hasil itu sih. Jadi coba dulu aja. Kalau misalkan kita belum coba belum tahu apa-apa sih hasilnya seperti apa juga ya. Oke, berarti tadi kalau kita bilang kita melakukan yang terbaik tapi belum berhasil, itu kita diartikan gagal juga enggak gitu. Terus sukses banget juga enggak gitu. Kita akan selalu disuruh untuk mencoba gitu ya Kak ya. Ya, dan pokoknya gini, yang pasti itu kalau kita mencoba terbaik pasti berhasil. Kalau misalkan kok masih gagal, berarti belum terbaik mencobanya nih. Coba cari lain. Oke, berarti makna mencoba terbaik tuh bukan satu kali percobaan gitu, tapi berkali-kali sampai memang berhasil. Percobaan itu jadi percobaan terbaik. Sampai itu berhasil, itu pasti terbaik. Oke, berarti kalau belum berhasil berarti masih 95% berarti. Oke, berarti tingkat keberhasilan masih diuji ya teman-teman kalau belum berhasil. Oke, tapi Kak Rizky setuju gak dengan mitos kayak kalau mau ngomong bahasa Inggris harus bagus grammarnya? Oh, saya nggak setuju sih. Kenapa ini bagus banget terkait dengan metode ajar ya. Nah, mungkin di Cakrawala Bahasa sendiri seperti apa kali ya, dan mungkin gimana pandangan saya. Kalau saya sendiri berpandangan bahwa belajar bahasa itu yang paling penting bukan kita harus grammar dulu yang bagus. Kita harus relax dulu, harus senang dulu. Kenapa coba ke sana? Kenapa tuh Kak? Karena ini mungkin nggak cuma berlaku di bahasa tapi di semua aspek. Yang saya tahu tuh sempat ada riset juga tahun 1979 ya. Itu di Bulgaria apa di mana saya lupa, tapi Lozanov nama ilmuwannya tuh. George Lozanov, saya lupa lah Lozanov namanya. Dia tuh pernah meneliti kumpulan mahasiswa ya buat belajar bahasa. Tapi dengan kondisi yang rileks, yang bagus, kondusif. Bahkan dia menggunakan musik juga gitu belajar bahasanya itu. Dan dia nggak di grammar segala macam, dia cuma mungkin kayak gimana rileks dulu kemudian baru belajar gitu ya. Dan hasilnya apa? Satu hari tuh anak-anak atau student mereka tuh bisa menghafal bahkan memiliki kosakata hingga 3.000 kata. 3.000 kata per hari gitu. Dia udah hafal banget karena relax otaknya tuh. Dia kan bisa gimana kalau relax tuh enjoy, otak kiri otak kanan juga hidup kan, lebih enak gitu belajarnya. Dan yang saya terinspire banget tuh dari Emil Krebs. Nah, itu ilmuwan Jerman juga, dia di bahasa terus di bidang lain juga bagus. Yang saya tahu di bidang bahasa dia tuh menguasai 68 bahasa, Emil Krebs ya. Dan itu mencetuskan metode buat belajar bahasa namanya tuh Krebs Method. Dan yang extraordinary-nya itu Krebs Method itu bukan belajar kayak sistem kita yang mungkin lebih cenderung pada teks ya, tekstual segala macam. Dia lebih ke practice immersion yang paling penting. Gimana kita bisa belajar dengan real life experience. Nah, maksudnya gimana? Jadi yang paling penting itu gimana kita relax dan kita belajar untuk, kalau saya sarankan mungkin speaking dulu aja. Kenapa? Kalau misalnya di Krebs Method ini alurnya kita gimana bisa belajar bahasa seperti anak bayi. Makanya Krebs Method bisa 68 bahasa sekaligus. Dia nggak belajar grammar dulu, dia gimana belajar berbicara yang baik dulu seperti apa. Anak bayi misalkan kita kalau ingat waktu kita lahir, kalau ingat kok kita bisa ngomong Sunda, Jawa misalkan, atau Padang atau Indonesia, kok bisa? Apakah kita belajar grammar dari ibu kita? Kan boro-boro ya, tapi kita belajar kata per kata. Terus kita lihat, kita look up ya, misalkan meladani meladani orang tua kita, seperti ini cara mereka berbicara. Dalam kelamaan kita bisa mengubah mungkin mengubah cara komunikasi kita ya, kemudian lebih bagus lagi bahasanya. Jadi memang yang paling penting coba di sana dulu aja. Nanti kita bisa mengikuti gitu, mungkin dari writingnya, listeningnya, dan yang paling penting banyak interaksi gitu, sih. Jadi kalau grammar itu akan mengikuti kalau misalkan kita memang sudah berani untuk interaksi. Karena ini menarik juga ya, tadi saya bilang ke Mbak juga, orang Indonesia itu waktu zaman saya juga banyak banget yang kalau misalkan dia mungkin tes tulis segala macam, Inggrisnya bagus banget, serius Inggrisnya bagus banget. Tapi kalau ketika diajak berbicara misalkan nggak berani sama sekali, kan mikir dulu, padahal orang native speaker tuh bodo amat kita salah apa enggak, broken English pun accepted gitu ya, mereka bodo amat gitu ya, diterima sama mereka mah gitu. Jadi yang penting mereka paham, understand, mereka pasti apresiasi kita gitu. Belajar dulu dari sana deh. Kita mencoba untuk interaksi. Bahkan saya sarankan cari native speaker dulu aja gitu. Kalau misalkan teman-temannya nggak mendukung lingkungannya, kalau mendukung belajar bareng aja, belajar bareng dan saling support gitu kan.
Gitu sih dari saya. Jadi buat diri kalian relax dulu buat belajar bahasa, dan saran banyak interaksi, mulai dari mungkin berbicara speaking, karena rumusnya gini, kalau misalkan kita udah relax nyaman belajar, bahasa asing lain pun akan mudah masuk. Ya, belajar pun kalau dari awal misalkan bisa Cina nih, hurufnya aja udah pusing, misalkan belum pernah belajar ya, tapi pengen sih. Cuman ya apalagi di awal belajar grammar, wah itu kan pasti, wah kita juga pusing gitu kan, di awal langsung belajar grammar bahasa Cina, hurufnya aja belum tahu gitu kan. Pasti mereka mengenalkan huruf dulu kan, seperti apa, pengucapan seperti apa, baru nanti belakangan udah kita agak cukup bisa, udah mampu, baru ke grammar seperti itu. Oke, berarti tadi tentang stigma masyarakat kalau belajar bahasa Inggris itu harus jago grammar dulu, ternyata enggak ya teman-teman ya. Cukup kita belajar relax dulu gitu ya, kayak layaknya belajar bahasa baik. Jadi kayak kita nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bisa gitu kan Kak, tapi emang butuh proses, dan yang penting itu adalah pembiasaan untuk listening dan speaking ya Kak berarti. Interaksi ya, betul. Oh, oke, dan berinteraksi. Mungkin masalah grammar itu bisa nomor 20 gitu ya. Diutamakan untuk kalau pengen lebih interaktif itu kita belajar speaking dulu gitu ya Kak ya. Dan memperbanyak kosakata sih kalau yang aku tangkap. Kalau di akademik purpose ya, misalkan kayak Deis mau lanjut studi keluar, itu pasti wajib ya grammar harus bisa. Cuman kalau mau belajar baru awal-awal langsung pengen ke grammar, yang ada ntar belum siap apa-apa, susah. Lebih baik relax dulu aja, pelajari bertahap seperti itu. Oke, malah ada kita pusing gitu ya kalau awal mau belajar nih. Langsung ke sana. Iya, langsung gak semangat gitu. Malah burn out udah saya kayaknya. Iya. Oke. Problem sebenarnya. Oke, karena tadi juga Kak Rizky bilang kayak kalau belajar bahasa itu kan yang penting relax gitu. Nah, Kak Rizky sendiri awal mulai belajar bahasa, mungkin ada gak tips gitu belajar bahasa Inggris nih? Karena kan bukan di usia yang kayak bahasa dari kecil lagi gitu ya, justru di usia yang udah mahasiswa gitu, tapi tetap punya benefit yang banyak gitu dari belajar bahasa asing. Ada gak Kak tips cepet kilat gitu? Paling gini ya, mungkin problema dari teman-teman sekarang tuh memang karena mungkin Gen Z, Gen Alpha tuh pengennya tuh instant gratification, itu pasti ya. Tapi harus diingat bahwa gini loh, ibaratnya gini ya, kamu tuh you will not be paid ya for your performance, for your effort ya, langsung instan itu kayaknya itu possible gitu ya. Tapi remember gini ingatnya itu bahwa ya eventually itu di akhirnya ntar tuh semua itu akan kembali lagi gitu. Bahwa gak usah sekarang berharap, wah saya belajar ini biar nanti segera mungkin bisa, segera mungkin dapat kerja apa segala macam. Jangan berharap seperti itu gitu. Tapi proses lah gitu. Karena it's part of proses ya gitu kan. Jadi memang kalau misalkan kita belajar ya di awal sudah berpikirnya ke output ya, itu bisa dibilang apa ya, nggak akan benar juga, nggak akan fokus. Jadi fokus pada input gitu. Karena dari input ini yang akan menghasilkan apa yang kita raih ke depan gitu. Jadi fokus pada inputnya. Ini bagian dari proses kita juga sebenarnya seperti itu. Oke, berarti tips untuk belajar bahasa Inggris itu bukan cuma cepatnya aja ya teman-teman, tapi memang ada proses yang dijalanin aja gitu sampai kita ngerasa enjoy untuk ngejalanin itu gitu. Dan tadi kunci utamanya adalah kita ngerasa mungkin relax itu hadir karena kita nyaman dan interest buat ngejalanin itu ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin interest dan enggak, itu sebenarnya belajar bahasa Inggris itu tuh lebih direkomendasikan untuk mereka yang emang punya goals tentang bahasa asing, atau misalnya katakanlah mereka tertarik gitu ya, atau sebetulnya untuk semua orang bahasa asing itu important gitu. Mungkin tadi saya ada lupa juga belum ngasih tipsnya ya tadi. Itu doang. Mungkin tipsnya tadi kalau misalkan mau belajar bahasa ya, pertama tuh, karena nanti saya bilang kan nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk pengennya instan, tapi nikmati prosesnya. Jadi mungkin yang saya tekankan ya, enjoy the process, enjoy along the way itu sebelum perjalanan, nikmati gitu. Caranya tadi temuin teman-teman yang sefrekuensi, mau belajar bareng, support bareng. Kalau ada teman yang kayak yang misalkan cenderung kayak hater ya, cuma 2 kata aja, stay away gitu. Jadi udahlah, kita jaga jarak, kita lebih baik fokus dengan tujuan kita. Dan ingatnya gini, you reap what you sow. Jadi kamu cuma bisa memanen ya apa yang kamu tanam. Kalau misalkan tiba-tiba kamu pengennya langsung bisa tanpa belajar ya itu wassalam lah itu. Semua tuh harus belajar. Cuman prosesnya gimana kita. Kita buat enjoy aja gitu.
gitu sih. Oke, berarti tadi tips yang di highlight adalah cari lingkungan yang support juga gitu ya. Maksudnya ketika punya teman-teman bisa diajak ngobrol bahasa asing, ya manfaatkan itu ya Kak ya, karena memang dalam pembelajaran sendiri kan kita butuh support gitu ya. Tapi kalau sendirian juga kita nggak tahu sejauh mana progres kita kayak gitu. Oke. Nah tadi kan Kak Rizky juga mention pengen belajar bahasa Cina gitu kan. Apakah Kak Rizky berapa bahasa yang sekarang Kak Rizky kuasai? Saya masih belajar semuanya, masih ini banget lah. Cuma mungkin yang pernah saya belajar, yang pernah saya pelajari aja kali ya. Kalau misalkan menguasai kayaknya butuh waktu lama saya buat jadi expert. Ya mungkin kayak bahasa Inggris ya, Turki ya, bahasa Arab, sempat juga bisa Jerman, tapi sekarang lupa. Paling cuma bisa perkenal Heise, Rizky, in Bandung itulah ya seperti itulah. Mungkin kedepannya saya agak lupa. Kalau nanya mungkin Wahesdu ya nama kamu kayak gitu sih. Tapi belum perdalam lagi, udah lama banget itu. Naik banget ya, ada beberapa bahasa yang ya saya juga lupa Ikoma Aus apa Ikoma itu ya, Ikoma saya lupa pokoknya bahasa. Saya dari Bandung kayak gitu. Oke, berarti tadi ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Turki gitu ya, yang sempat Kak Rizky pelajari. Nah Kak, dari bahasa yang Kakak pelajari, sebetulnya bahasa mana yang paling susah, dan menurut Kakak ada bahasa yang sebenarnya gampang aja dipelajari khususnya untuk orang Indonesia? Kalau menurut saya bahasa ini tergantung preferensi kita juga sebenarnya. Kalau misalkan memang seorang itu punya motivasi yang kuat dan memang cocok ya dengan bahasanya, memang akan lebih mudah juga. Jadi saya nggak bisa bilang menurut saya sulit, menurut yang lain sulit, tadi ya kan beda-beda orang juga. Cuman kalau menurut saya di antara 4 bahasa ini sebenarnya yang bisa dibilang cukup sulit itu Turki sebenarnya. Sebenarnya Turki. Cuman karena Turki, teman mungkin kalau Jerman ini udah lama banget gak saya pelajarin. Kalau Turki mungkin lagi saya pelajarin juga gitu. Ya, jadi mungkin ya sebenarnya kalau yang secara struktur Turki. Kenapa? Karena grammarnya pun bisa dibilang beda banget dengan Inggris, dengan Indonesia beda. Misalkan kita di rumah misalkan ya. Di rumah tuh bukan saya di rumah. Tapi rumah di misalkan EUD misalkan rumah di gitu kan. Jadi bukan saya di rumah gitu kan. Misalkan Benim Adem gitu kan. Benim Adem. Ben kan Ben nama saya Adem gitu. Kan jadi saya nama gitu kan. Adem tuh nama kan Adem. Jadi saya nama bukan nama saya, jadi kebalik-balik tuh. Secara struktur sebenarnya lebih trik yang Turki ya. Struktur grammar itu. Berarti bahasa dipelajari. Di antara 4 itu ya. Di antara 4 bahasa yang grammarnya paling susah adalah bahasa menurut Turki. saya, tapi belum tentu menurut orang lain. Tergantung perspektif gitu ya. Betul. Kita udah ngobrol seru banget gitu ya, kayak banyak hal yang kita ulas tentang bahasa asing khususnya. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, penasaran banget sama bahasa Turkinya Kak Rizky. Mungkin boleh Kak sedikit perkenalan pakai bahasa Turki? Saya ingat lagi. Benim Adem Rizky ya. Benim Adem Rizky, Ben Yermi Alte, ya Sendayung gitu ya. Terus Ben Tuce Hala Oraniyorum. Ya, busa deh Ci. Jadi tadi walaupun saya nggak ngerti ya, intinya Kak Rizky sudah perkenalan pakai bahasa Turki gitu ya. Seru banget, sangat-sangat berkesan gitu ya, dapat tips, dapat fun fact tentang seberapa penting bahasa asing kita gunakan di kehidupan sehari-hari. It's not about career, but untuk banyak hal yang mau kita capai ketika kita punya tujuan, why not untuk belajar bahasa asing gitu ya Kak. Bukan suatu yang harus ditakutkan, dan mungkin kita kalau ada keinginan bisa mulai belajar dari sekarang kayak gitu. Nah Kak, ada gak pesan yang mau Kakak sampaikan untuk teman-teman di rumah terkait belajar bahasa asing? Paling tadi pertama proaktif aja, fokus pada tujuan teman-teman ya. Belajar untuk apa juga, untuk apa dulu itu tujuannya, seperti itu yang jelas. Kemudian juga tadi ya keep going aja, jangan banyak khawatir, temuin teman-teman yang sefrekuensi gitu. Terus juga istilahnya bisa dibilang ini, jangan hiraukan lah perkataan orang-orang yang memang kurang bagus gitu ya, karena on the way to success ya, di hater tuh is inevitable lah. Ya, jadi saran dari saya tuh gimana ya, let the losers do their things and we will continue winning gitu. Jadi biarkanlah mereka lah ya, dalam tanda kutip yang mungkin gak bagus ya, ngomong apapun bodo amat, kita harus menang, kita harus tetap gitu. Jadi ya
stay strong aja itu buat teman-teman, keep doing what you are doing, keep going and the show must go on itu aja. Jadi mungkin sarannya tadi pada intinya teman-teman sekarang ini fokus apa tujuannya, kemudian jangan hiraukan perkataan yang nggak membangun ya, yang malah bikin drop gitu ya. Temukan teman-teman sefrekuensi, temukan cara yang nyaman buat teman-teman. Nah tadi belajar apapun kalau nggak nyaman nggak akan bisa. Oke. Ya, mau dengan bahkan gini loh, nggak harus artian tuh mohon maaf, artian belajar disiplin tuh bukan berarti belajar yang harus dengan metode kaku ya, itu bukan. Misalkan seorang musisi belajar musik itu kan mungkin beda setelannya dengan kita ya, tapi mereka disiplin dengan apa? Dengan belajar repetisi, diulang-ulang terus tuh. Jadi mereka tertib belajarnya. Terus juga nggak harus kaku, saya belajarnya harus dengan buku nih belajar. Kalau kita memang orangnya tuh bukan apa ya, bukan visual, nggak bisa lihat, mungkin kinestetik harus sambil gerak atau audio ya, atau secara audio gitu ya belajarnya. Ya temukan apa kita sukanya dengan musik nih, ya udah setelah musik aja gitu. Yang penting terus diulang itu aja. Di repetisi aja. Untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, keep going it, terus fokus sama tujuan, tentukan dulu tujuannya, terus tetap jalankan walaupun misalkan ada hal-hal yang mungkin nggak menyenangkan dalam proses pembelajaran bahasa asing ini gitu ya. Cukup banyak yang kita bahas pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak Rizky karena sudah menyempatkan waktunya bersama kita di sore hari ini. Untuk teman-teman jangan bosan menyaksikan podcast kita ke depannya. Aku Desmi Ajiza sebagai host podcast pada sore hari ini mohon izin untuk pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak Rizky ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.